Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Ingat yang sopan ya. Iya, Bang. Sampurasun. Rampes. Sampurasun Aki. Rampes. Maaf mengganggu waktunya Ki. Kita mau bertanya tentang silsilah kota Saranjana yang ditempati oleh Aki. Nah, kalau boleh tahu, Aki ini di kota Saranjana itu sebagai apanya ya Ki? Kenapa bertanya demikian? Iya, banyak masyarakat yang penasaran tentang hal itu, Ki. Banyak jadi perbincangan tentang kota Saranjana, kota gaib Saranjana itu. Sebenarnya kota itu kota terlarang. Tidak boleh dimasuki dengan makhluk manusia. Karena kebanyakan makhluk-makhluk bangsa jin yang ada di sana pada jahat. Tapi kenapa banyak manusia yang justru datang ke sana? malah datang ke sana, Ki? Apa secara langsung atau secara disengaja atau tidak disengaja datang ke kota Saranjana tersebut? Karena bangsa jin yang ada di kota tersebut suka menjelma jadi manusia. Sesudah menjelma menjadi manusia dan membawa pasangannya ke bangsa jin, yaitu ke kota tersebut, untuk menjadi abdi ataupun dinikahin. Nah, kenapa dari bangsa jin di kota Saranjana itu mencari pasangan di
bangsa manusia, Ki? Karena ada perjanjian terlebih dahulu. Antara siapa dengan siapa aja? Raja kami sama Ratu Roro Kidul. Oh, Berarti ada sangkut Ada sangkut pautnya pautnya. kota Saranjana dengan Nyi Roro. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu Nyi Blorong kaki. Memang beliau Kalau boleh tahu seperti apa sih, Ki, gambaran kota Saranjana itu, Ki? kota yang didirikan abad ratusan tahun, dibangun dengan bangsa jin, tidak jauh dengan kehidupan manusia. Oh, hampir sama begitu, Ki. Tapi yang sepengetahuan manusia, katanya kota Saranjana itu mewah, megah dan lain-lain gitu, Ki. Apa benar begitu, Ki? Emang kota tersebut megah, tidak seperti kota bangsa jin yang lain. Banyak emas, bangunan-bangunan. Apa ada manusia yang tidak mengalami pernikahan, tidak mengalami pernikahan, tapi pernah ke sana? Itu ada, Ki? Ada manusia yang datang ke sana, cuman pingin tahu. Oh, berarti orang-orang yang merasa penasaran dengan cerita kota Saranjana begitu, Ki? Dan tidak sembarangan manusia bisa masuk ke dalam hutan tersebut. Kalau dirinya tidak mempunyai ilmu kebatinan Oh, ataupun ilmu yang lain. berarti hanya orang yang bisa Orang-orang ilmu tertentu, kebatinan. gitu. Ada manusia yang tinggal di sana, Ki? Bangsa manusia yang tinggal di kota Saranjana. Setahu Aki, Iya. sekitar 20 tahunan ke belakang, ada 3 orang wanita, ada 4 orang laki-laki yang menikah dengan bangsa jin yang ada di kota tersebut. Kalau menikah dengan bangsa jin di kota Saranjana tersebut, apa si manusia itu meninggal atau gimana, Ki? Awal manusia itu tidak akan pernah meninggal. Sesudah lama-kelamaan baru dia meninggal, dan sesudah meninggal baru menjadi abdi. Oh, Dia tahu nggak kalau ada di bangsa itu? Tahu nggak kalau ada di bangsa itu? Manusia. Iya. Sebelum menikah itu, berarti ada perjanjian dulu. apa si manusia itu tahu kalau di situ itu misalkan si pasangannya itu bangsa jin, Aki? Kadang bangsa jinnya yang langsung bilang, kadang manusianya yang mempunyai ilmu kebatinan yang tahu. Oh, iya, iya. Kenapa manusia ingin menikah dengan bangsa jin yang ada di sana? Iya. Iya. Karena manusia tergiur dengan kekayaan kota tersebut. Iya, iya. Saranjana, ya. Seperti pembelanjaan, mau belanja apapun bukan dengan uang, melainkan dengan emas. Oh, kalau di kota Saranjana itu. Oh, iya, iya. Tapi kehidupan di sana hampir sama dengan kehidupan manusia di sini, Ki. Tidak jauh berbeda. Terus, Ki, kan banyak cerita kalau kota Saranjana tersebut tidak nampak dan tidak terlihat tak kasat mata gitu ya, Ki. Terus kalau ada orang-orang yang misalkan yang tidak mempunyai ilmu kebatinan bisa melihat kota tersebut, apa ada bangsa jin yang mendorong atau membawa si manusia itu ke kota tersebut, Ki?
Itu ada batasannya. Hmm. Ada batasannya. Kalau manusia melangkahi perbatasan tersebut, pasti. Kalau manusia kurang iman, sudah pasti langsung terbawa. Karena setahu Aki, di pendopo 1, panglimanya benar-benar menganut ilmu hitam, dan para tentaranya juga. Apa itu termasuk gerbangnya juga, Ki? Gerbang paling utama itu ditandai dengan pohon cemara. Gerbang utamanya ditandai pohon cemara. Berarti ada beberapa gerbang untuk masuk ke kota Saranjana tersebut. Kalau udah masuk bisa keluar. Terus kira-kira manusia yang kurang iman dan tidak sengaja melewati perbatasan tersebut dan dia akan masuk ke kota Saranjana. Setelah itu apa dia bisa kembali ke bangsa manusianya? Manusia bisa kembali ke alamnya, cuman sebentar. Oh, jadi punya ketergantungan di sana. Karena sesudah manusia masuk ke alam ataupun ke kota tersebut, akal pikirannya sudah berubah. Dikala dia pulang ke alam manusianya, intinya sudah bukan dia lagi. Berarti ibarat kata sukmanya itu udah tidak menyatu lagi dengan ini, berarti jauh gitu ya. Ingsunnya sudah terlalu jauh, ataupun ingsunnya sudah terikat di kota tersebut. Jadi dikala si manusia pulang sebentar itu untuk apa, Ki? Untuk berpamitan sama keluarganya. Sesudah berpamitan baru dia kembali ke hutan tersebut, dan yaitu tidak, ke kota tersebut. Dan tidak untuk kembali lagi ke bangsa tidak manusia. Akan pernah. Meskipun jasadnya ingin kembali, tidak akan pernah orang menemukannya. Kalau susah masuk kota itu, yang masuk tuh jasadnya akan tinggal di dunia manusia atau itu masuk? Ya. Kalau manusia yang sudah masuk ke kota Wentir, ke kota Saranjana itu, apa jasadnya yang ke sana atau gimana, Ki? Gimana? Iya, maksudnya jasadnya ikut ke kota itu atau jasadnya tetap di hutan atau dia meninggal atau gimana, Ki? Aki, barusan sudah bilang. Iya. Barusan udah dibilang. Iya, jadi bersama jasadnya. Bersama jasadnya semuanya. Manusia sesudah datang melewati perbatasan pendopo 1 di pohon cemara, sudah masuk, sudah tertarik dengan panglima. Berarti jasadnya hilang. Berarti lenyap gitu, hilang. Sudah beberapa hari ataupun beberapa bulan kemudian, baru si jasadnya kembali ke keluarganya untuk meminta doa. Padahal setahu Aki, si jasad itu ingsunnya bukan dia, melainkan sudah dirasuki bangsa jin yang ada di kota tersebut. Berarti manusia yang udah masuk ke kota Saranjana tersebut selang beberapa bulan bisa kembali lagi ke bangsa manusia untuk pamitan ke keluarga, dan si jasadnya itu bukan insunnya lagi yang merasuki, ya, Ki? Berarti bukan. Bangsa jin yang merasuki jasadnya. Bangsa jin. Bangsa jin yang sudah merasukinya. Karena ada ikatan pernikahan. Contohnya, Asep datang ke sana dan Asep melangkahi perbatasan tersebut. Nah, di sana banyak kepala tentara, ya, bukan laki-laki, dan ada tentara perempuan juga. Dikala tentara perempuan suka sama Asep, Asep pasti dinikahin. Gitu. Intinya haus. Iya. Bangsa jinnya terlalu haus.
Cuman kalau Aki adanya di pendopo 5. Ada berapa pendopo Ki di kota Saranjana? Saranjana. Ada 7 pendopo. Berarti beda-beda fungsinya gitu dari pendopo pertama sampai pendopo ke-7 Ki. Semuanya juga berbeda. Cuman sayang, pendopo 1, 2, dan 3 jangan harap manusia bisa kembali. Terkecuali manusia membawa sepucuk stempel kerajaan tersebut. Oh, untuk bisa melewati pendopo tersebut. Pendopo-pendoponya ya. Berarti ibarat kata surat izin gitu ya untuk masuk ke kota tersebut gitu Ki. Siapa yang punya hak untuk memberikan stempel itu Ki? Raja kami, dan Asep ataupun Nyai tidak perlu tahu siapa raja kami. Iya Ki. Apa itu? Boleh tahu fungsi-fungsi. Kalau yang yang pendopo 5 itu Aki di situ Kalau di pendopo Aki, iya. makhluk jinnya tidak terlalu haus dan jaraknya juga terlalu jauh Dengan pendopo-pendopo yang lain. antara pendopo 1 ke pendopo 2. Berarti gede banget. Berarti luas banget ya Ki. Luas. Itu sebuah keraton. Oh, keraton. Akhirnya keraton di pendopo 7 itu keraton. Raja Aki ada di pendopo 7. Cuman maaf, Aki tidak akan memberitahukan nama raja kami ataupun panglima-panglimanya. Iya. Iya. Tidak apa-apa Ki. Ada lagi yang mau ditanya? Kita mukanya sama. Udah. Hampir juga sama. Terus banyak diperpinjahkan kalau penghuni di sana tuh kaum laki-laki dan perempuannya, dan laki-laki tampan, perempuannya pada cantik gitu Aki. Apa hanya sebuah jelmaan ataupun gimana Ki? Itu cuman sebuah jamaan supaya manusia benar-benar tertarik, terpikat. Filter. Berarti manusia yang punya perjanjian ingin menikah ataupun ke sana tuh karena terpikat dengan jamaan tersebut mungkin ya Ki? Satu, dengan jamaannya, dari aura mukanya. Yang kedua, dengan iming-imingnya. Sebuah kekayaan ya? Akan diberikan kekayaan. Apakah iming-imingnya itu sebuah kekayaan itu benar-benar diberikan atau hanya sebuah ilusi atau iming-iming bohong gitu Ki? Kalau di bangsa jin itu sudah pasti diberikan, cuman tidak akan pernah terwujud untuk diberikan ke keluarganya. Cuman sekedar di bangsa jin. Berlaku di sana. Jadi kekayaan tersebut berlaku di kota tersebut gitu. Ada 5 tahun ataupun 10 tahun ke belakang, ada seorang wanita yang dari Jawa datang dan menikah, dan keluarganya tidak mendapatkan kekayaan dari hasil pernikahannya, Tapi dijanjiin. karena dia cuman diiming-iming saja. Jadi Kaya, benar dia kaya, cuman kayaknya dia di bangsa jinnya. jadi di kota tersebut gitu. Tidak bisa Iya, dipakai di luar kota Saranjana. Cuman Aki ingatkan, Iya. jangan sampai pernah bermain ke wilayah tersebut. Iya. Kalau masih sayang sama jasmani, Iya. sayang sama keluarga. Iya. Pendopo 1, 2, dan 3 benar-benar makhluk bangsa jin yang haus dengan manusia. Tapi apa perilaku? Dan ingat, dikala melihat salah satu hewan yang unik, yang sangat unik. Contoh, Asep suka hewan apa?
Iya. sayang hewan apa, itu pasti terwujud di sana. Oh, jadi Muncul. biar ini kali ya, biar tertarik gitu. Sesudah Asep mengejar hewan tersebut, keinginan Asep itu cuma sekedar pancingan supaya Asep melintasi perbatasan Oh gitu. pohon cemara. Oh iya. Cuman hewan-hewan tersebut sering datang di malam hari di pinggir jalanan yang sering dilintasi manusia. Itu tuh ulah bangsa jin yang ada di sana berarti, Berarti di pos yang 1, 2, 3 itu ya. Pendopo pertama. gitu Pendopo ya. pertama. Cuman dari pendopo pertama sekitar 10 kilo jauhnya bisa bangsa jin berulah, yaitu menjalma menjadi binatang. Oh, jadi jaraknya 10 kilo dari pendopo itu. Berarti tugas yang berada di pendopo pertama itu untuk memancing para manusia untuk masuk ke kota tersebut ya, Ki? Ada pertanyaan Ada lagi? pertanyaan lain tidak? Asik. Yang Nasib orang di sana yang udah kejebak gimana? Rampes. Udah tadi udah dibahas itu. Jadi budak dia di sana. Cuman Agi peringatkan, jangan sampai pernah main ke wilayah tersebut. Iya. Ya, Ki. Karena kekayaannya tidak akan menikmati keluarga. Cuman bisa dinikmati di bangsa jin. Iya. Tidak bisa dinikmati di bangsa manusia. Ya, Ki. Oh iya. Udah. Ada lagi deh. Apa ada pesan-pesan yang lain Ki untuk umat-umat manusia yang tahu tentang kota Saranjana Ki? Cuman sebatas itu. Aki menyarankan, Ya, Ki. kalau melihat binatang yang kita sukai ataupun kita cintai, jangan sampai pernah kita mengejar untuk mendapatkannya. Ya, ya. Kalau ada sesosok perempuan yang mengajak main, jangan ikut. Ataupun sesosok laki-laki, jangan sampai kita tergiur. Kalian punya iman, Ya. kuatkan iman kalian. Insya Allah. Kalian bisa membaca yang kalian bisa. Iya, Ki. Iya, Ki. Kenapa? Apa ada cara buat ingin tahu doang di sana biar selamat? Solusi. Apa ada cara selain menikah atau terjebak oleh bangsa jin sana untuk manusia yang penasaran akan kota tersebut Ki, untuk melihat terus dia untuk bisa balik kembali lagi gitu? Sebenarnya Aki tidak mau membicarakan tentang masalah ini. Iya. Iya, Ki. Cuman kalian yang minta. Iya. Intinya untuk obat penawar, Iya. supaya jasmani bisa kembali dengan utuh. Nah, itu. Iya, Ki. Sesudah kita melihat ataupun berkunjung ke kota tersebut. Iya. Betul. Iya, Ki. Di pendopo 1 ada tanda cakraan warna merah. Di cakraan tersebut tolong taburin
kembang kantil 7 biji. Khususnya ya, setiap menemui pendopo taburin Kembang kantil. Dan bahasa jaga. Oh, Oh. tata krama berarti ya. Jaga bahasa. Jangan sampai ada bahasa-bahasa binatang yang keluar dari mulut. Makanya kuatkan iman. Iya, iya, oke. Iya. Jadi sebenarnya bisa ke sana ya. Bisa. Jadi penawarnya itu. Jadi bisa Penawarnya masuk ke itu. kota Saranjana dengan syarat kita bahwa kembang kantil ada setiap pendopo. Karena ada tanda di sini. Boleh. Ya, apa? Kan itu udah didirikan oleh bangsa Jin dari beberapa ratus tahun yang lalu kan. Apakah ada pernah pendatang dari luar Nusantara ini yang tidak sengaja masuk atau bersinggah di situ? Luar Nusantara. Iya, kayak Orang misalnya Indonesia. ya, Belanda, Netherlands. Pernah nggak? Waktu zaman perang gitu. Ya, karena hampir seluruh Indonesia aja. Tanya lagi dah. Ya, Ki, maaf sebelum mau tanya, apakah ini kan kota Saranjana ini sudah berabad-abad yang lalu, Ki. Pada zaman dulu pernah nggak ada orang yang pernah masuk ke sana tapi orang asing dari Nusantara, Ki? Orang luar Nusantara Luar Nusantara. Ya. atau orang Belanda Yang secara atau tidak sengaja yang gitu secara masuk tidak ke kota sengaja gitu, tersebut. Ki. Mau apa Asep ataupun Nyai bertanya ke sana. Hanya sekedar ingin tahu Ingin gitu tahu karena aja, kan Ki. didirikannya udah ratusan abad ya Ki. Otomatis pas di waktu penjajahan di Nusantara ini ada banyak orang asing dari luar Nusantara tidak sengaja masuk ke kota tersebut. Walaupun tidak semua manusia yang masuk ke situ Ki gitu. Aki tadi udah bilang ya dari awal. Pendopo 1, 2, dan 3 ya. Iya. Bangsa jinnya sangat haus dengan manusia. Berarti pernah. Karena apa? Sebelum penjajahan juga. Iya Ki. Sebelum penjajahan banyak orang-orang asing yang mencari tumbuhan buat obat. Cuman dia tidak bisa kembali. Oh iya, iya. Sesudah penjajahan dimulai, banyak tentara-tentara dari negeri lain yang hilang di hutan tersebut. Iya, iya. Iya Ki. Cuman ingat, ada salah satu akaran pohon yang bercakra, ya, Iya Ki. taburin. Oh iya, 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 Ki. tandanya berarti bisa Tandanya. dilihat Kalau mau masuk, makan terlebih dahulu si kembang kantil itu. 3 kembang kantil. Berarti 3 dimakan, 7 ditaburin di cakraan tersebut. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Paling megah, cuman di pusatnya, Pendopo 7. Di Di keratonnya itu ya. Raja. Bangsa Belanda yang haus dengan nafsu manusia yang ada di Pendopo 1. Berarti yang di Pendopo 1 itu bangsa Belanda gitu, para tentaranya. Ya udah, terima kasih banyak atas informasinya, Ki. Atas waktunya juga Ki, maaf waktunya, udah mengganggu maaf waktunya. Semoga ucapan Aki bermanfaat. Amin, amin. Dan tolong ingatkan saudara-saudara Asep ataupun saudara-saudara Nyai. Iya Ki. Kalau bisa jangan pernah singgah datang ke sana. Iya. Kalau kita tidak mempunyai obatnya. Iya, betul, Ki. Hmm? Iya Ki.
Cuman dikala kita sesudah memakan kembang kantil, pas kita mau masuk ke hutan tersebut, Asep ataupun Nyai, jangan merasa aneh. Ya, Iya, Ki. dikala badan Asep ataupun Nyai berasa nggak enak ataupun berasa panas, Iya, ya, iya, Ki. Itu tanda-tandanya ya. Cuman Aki berharap jangan sampai pernah bermain, Iya, Ki. Iya Ki, insya Allah Ki. ya. Iya Ki. Sekali lagi kami Terima ucapkan kasih. terima kasih atas waktunya dan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak. Amin. Kalau tidak ada lagi Iya Ki. pembicaraan, Iya. Aki akan turun dari Iya. jasad manusia. Iya, Ki. Terima kasih Ki. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak Pak Kiai. Semoga panjang umur Amin. dan Amin. hidupnya selalu berkah. Amin. Ya, Salam juga buat keluarga dan raja di sana Ki. Sampurasu. Rampes. Gimana tuh? Mau mencoba ke kata Saranjana. Iya, buat kata Saranjana begitu. Gimana? Beres? Alhamdulillah beres. Syukurlah. Banyak tadi keterangannya tentang kota Saranjana. Tapi sebenarnya bisa ya Tem ke Bisa sana tuh ya. ada penawarnya. Cuma penawarnya gitu ya. Ya tapi jangan coba-coba lah ya. Iya, jangan Kalau lah. masih sayang badan, sayang keluarga ya. Itu ya. Ya udah gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat tentang penjelasan dari Panglima di Kota Saranjana tadi. Semoga bisa jadi pelajaran dan jadi informasi dan bisa hati-hati gitu untuk Tidak untuk mencoba kan. tidak untuk mencoba ya. Dan jangan sekali-sekali lah main ke sana. Gitu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa komen, like, subscribe dan ditonton lagi video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.